Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengertian dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang mana terdiri dari saya sendiri, Rafika Firnanda dengan NIM 2205031 sebagai moderator. Selanjutnya, Serina Siregar dengan NIM 220055037 sebagai presentator pertama. Dan yang selanjutnya, Widya Febriani dengan NIM 220055042 sebagai presentator kedua. Langsung saja kepada presentator pertama, kepada Serina Siregar, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Sebagai contoh, saat berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru, serta karyawan dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitarnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan sebagai bagian dari lingkungan sosial. Yang selanjutnya itu jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang A yaitu jenis lingkungan pendidikan mengacu pada pengertian lingkungan pendidikan seperti ditulis di atas, maka lingkungan pendidikan dapat dibedakan atau dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat atau biasa disebut sebagai Tripusat oleh Ki Hajar Dewantara. Lingkungan ketiga disebut sebagai perkumpulan pemuda. Nah, yang pertama lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi 2, yakni pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir, dan pendidikan post postnatal atau pendidikan setelah lahir. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilakukan oleh guru, orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sekolah telah mencapai posisi yang sangat sentral dan belantara pendidikan keluarga. Hal ini karena pendidikan telah berimbas pola pikir ekonomi, yaitu efektivitas dan efisiensi, dan hal ini telah menjadi semacam ideologi dalam proses pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.
Yang B yaitu hubungan antara lingkungan pendidikan dengan proses pendidikan manusia, serta pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan yakni yang pertama pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemeliharaan keterampilan. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Serena yang telah menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentuk sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktik dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus tempat pengembangan kemampuan diri. Adapun fungsi lingkungan pendidikan dalam individu dan kelompok antara lain, yang pertama, fungsi untuk mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, fungsi untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang luas. Yang ketiga, fungsi untuk menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat, fungsi untuk memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. Yang kelima, fungsi untuk memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Yang keenam, fungsi untuk memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. Yang terakhir, fungsi untuk memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Selanjutnya, keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga memberikan dasar pertama dalam pembentukan karakter dan menciptakan dasar moral serta etika yang mendasar. Yang kedua, lingkungan sekolah memberikan pendidikan formal yang lebih terfokus pada pengetahuan dan keterampilan akademis. Yang ketiga, lingkungan masyarakat melengkapi pendidikan dengan mengekspos individu pada beragam pengalaman dan budaya yang berbeda. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya yang telah menjelaskan mengenai fungsi dan keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan merupakan suatu kesatuan ruang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan, terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi utamanya adalah untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal dengan peran masing-masing lingkungan. Keluarga membentuk karakter dan etika, sekolah memberikan pendidikan formal, sementara lingkungan masyarakat melengkapi pendidikan dengan berbagai pengalaman dan budaya. Keseluruhan lingkungan pendidikan bekerja sama untuk membentuk individu yang berpendidikan dan berkualitas. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.